tambah sama Pak. Megasari Pak. Megasari ya? Iya. Megasari loro. Megasari loro. Ya Megasari sing Surabaya. Ini kan Megasari berarti ana siji loro telu. Iki wis merekam? Iya. Hah? Ya ora apa-apa, ngomong-ngomongan biasa. Ya, Kang, santai. Jadi selama ini di Pati itu kan banyak masyarakat Pati yang tidak mengetahui keberadaan Bupati Pati dalam dinasti Megasari ini dari tahun 1700 sampai 1800-an itu kan banyak orang-orang Pati yang tidak mengetahui. Nah, bahasan kali ini tuh yang saya ingin ungkap kemarin itu mencari keberadaan makam Bupati Megasari keempat. Jadi ini dinasti Megasari yang terakhir yang dibuang oleh Belanda ke Surabaya di tahun 1806. Hanya ketika kita sampai ke Surabaya itu makam keberadaan Megasari itu saya perkirakan itu berdasarkan sumber dari Surabaya itu berada di kompleks makam Bupati Surabaya di Pesarian Kromojoyo Kanoman. Saya pikir disitulah letak makam Bupati Megasari 4. Tapi ternyata yang di situ yang saya temukan nisannya itu kok tertulis Bupati Megasari kedua. Ini yang membingungkan. Kemudian saya putari kompleks itu, saya tidak menemukan adanya makam Megasari yang keempat. Tapi kemungkinan ada di situ. Cuman nama tulisan Megasari keempat dari Pati itu tidak ada tertulis. Hanya Megasari yang kedua. Hanya dalam catatan silsilah keluarga Megasari di sini ternyata Megasari 4 itu menurunkan putra juga dengan gelar Megasari itu menjadi Bupati Surabaya di tahun 1811 itu putra Megasari 4 itu menjadi Bupati Surabaya. Nah, di makam itu ditulis Megasari kedua. Kemungkinan itu begini, anggapan orang Surabaya yang tidak mengetahui adanya Bupati Megasari yang di Pati. Padahal ini adalah Megasari 4 yang dimakamkan di Surabaya. Oleh orang Surabaya ini kemudian dianggap Megasari 1 tentunya. Yang kemudian menurunkan putra menjadi Bupati Surabaya dianggap Megasari kedua. Gitu. Nah, padahal di Pati itu ada juga Megasari kedua. Di Sari itu Pak. Ya. Putranya Megasari 1. Jadi berbeda dengan yang di Surabaya tadi. Jadi kalau di bentuk urutan gitu ya, kalau berdasarkan versi dari Pati, yang dimaksud Megasari 2 di Surabaya itu ya Megasari 5 tentunya. Nah ini Megasari 2 ini di Surabaya itu menjadi bupati di sana itu sampai tahun 1819. Jadi dari tahun 1811 sampai 19. Kemudian digantikan oleh bupati yang memang asli orang Surabaya gitu. Yaitu Raden Gundung. Nama lengkapnya kurang tahu saya. Hanya di sini dituliskan di makam itu Raden Gundung. Itu yang kemudian menggantikan Megasari kedua. Nah, adapun kemudian yang Megasari 2 yang di Pati ini nanti kita tengok makamnya di desa Muktisari. Ini sejaman dengan Sunan Kuning. Nah, Megasari kedua ini juga punya julukan juga disebut Pangeran Kuning.
istilah sebutan kuning ini indikasinya beliau-beliau ini adalah punya darah keturunan dari Cina, kemudian dari ibunya. Nah, semasa pemberontakan Cina inilah yang dipimpin oleh Sunan Kuning atau Raden Mas Garending ini memberontak menyerang di Keraton Kartosuro. Dan tentunya Pangeran Kuning juga ikut terlibat gitu. Jadi kurang lebih Seperti itu Pak. untuk membahas tentang Pangeran Megasari yang di Surabaya ya cukup itu saja. Oke Pak. Nah, terus. Oke. Oke. Ya inilah kompleks makam Kemudian Kanoman tahun 1826. Nah disinilah adanya keberadaan makam putranya Bupati Pati Megasari IV. Tapi di sini nanti ditulis Megasari kedua. Mari nanti kita kunjungi. Oke Pak. Ini kita ada di komplek makam Pangeran Megasari kedua, yang di sini ditulis Pangeran Megasari kedua. Makamnya ada di sana. Megasari iki ya. Iki bupati iki makam. Sing Trah Surabaya. Jadi iki bupati Selan gitu. Dia tidak menemukan ya, pikir. Oke, Pak Joko. Kita ke Surabaya ini di makam Kromo Jayan Kanoman, kompleks Bupati Surabaya. Di sini kita menemukan ada makam selain Bupati Surabaya, ada makam Pangeran Megasari kedua. Nah, menurut catatan dari Cokrohadi Wikromo, ditulis tadi, itu ada Bupati Pati di tahun 1808 itu, yaitu Pangeran Pamegasari IV dibuang Belanda ke Pati, dibuang Belanda ke Surabaya. Kemudian beliau mempunyai putra juga menyandang gelar Pamegasari, menjadi Bupati Surabaya. Tapi yang tertera di sini tertera Pamegasari kedua. Padahal di Desa Mutingsari Sari Mugiarjo juga ada makam Pamegasari kedua. Itu yang Pamegasari kedua yang benar yang di Pati. Adapun di sini Pamegasari kedua berarti ini dimaksud putranya Pamegasari I. Tapi yang dimaksud Pamegasari I itu Pamegasari IV yang dibuang Belanda ke Surabaya. Hanya yang di sini ketika kita cari mana sih makamnya Pamegasari I atau Pamegasari IV yang dibuang Belanda itu, kita tidak menemukan di sini. Tapi kemungkinan ada di sini. Hanya karena dia itu dibuang Belanda, kemungkinan makamnya dirahasiakan, tidak diberi nama. berontak lonte. Iya, disembunyikan, tidak diterangkan. Dan yang dicatat ditulis di sini jelas Pamegasari kedua. Saya pikir cukup. Ngono ya Pak. Ya. Ya, oke, terima kasih Pak Joko. Oke. Iya, kan di Surabaya. Nah, kami di belakang masjid, masjid. Situ apa mau jenenge ora roh.
Ini termasuk makam-makam komplek makam-makam Bupati Surabaya. Makam-makam wong gede zaman biyen. Oke Pak, balik Pak. Sore ya lanjut ning dineh wes Tuban. ya akhirnya Tuban kita kan kono petang kuwi Ya ora apa-apa. Ya apa itu arah padi, dia mulai arah padi. Ya cabut. Cuman nang Tuban kene karo nang Bejagung lho bengi iya wis gelap kan percuma kan. Kapan-kapan ae Tuban. Sak tekane karo nutokno bensine. Marutnya. Ya warung Pak. Ngeles sampean iki. Kurang dina ora mangan. Sarapan mau ning hotel barang.